mengambil borgol dan mengulurkannya di depan gadis kecil itu. Kara dengan patuh mengangkat kedua tangannya. Biarkan lawan mengikat tangannya. Lalu dia mengeluarkan tali itu. Kara masih dengan patuh membuka mulutnya. Meskipun sakit, dia tidak mengeluarkan suara. Kara tidak punya waktu untuk tenang ketika dia dengan cepat merentangkan kakinya mendengar kata-kata Richard. Melihat kakinya juga diikat. Kara tidak bisa berhenti gemetaran. Tapi dia masih menekan rasa takutnya untuk mengamati pihak lain. Saat Richard selesai, dia memandang Kara, tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia mulai membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menutup bagasi dan pergi. Kara baru berteriak panik. Dia dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan tidak tahu kemana dia dibawa. Tapi ketaatan inilah yang membuatnya tetap hidup. 20 menit kemudian Richard membuka bagasi. Kara dibawa ke kamar yang aneh. Richard meraih senjatanya dan memaksanya berdiri. Memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dia patuh mengangguk. Kemudian Richard melepas rantai itu. Kara akhirnya bisa bernapas. Kemudian dia menyeretnya ke kamar tidur. Hanya untuk melihat hamparan penuh alat metamorfosis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dia berbalik dengan panik untuk melihat Richard. Tapi dia menetapkan aturan anehnya. Yang pertama adalah tidak melarikan diri. Dia akan selalu membawa senjata bersamanya. Dan yang kedua menunjukkan sisi sesatnya dengan lebih jelas. Kamu harus memanggilku ayah. Paham atau tidak? Udah paham? Iya. Ayah. Lihatlah penampilan patuh Kara. Suaranya juga lebih lembut. Tetapi Kara akan menghadapi hal-hal yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Hati seorang gadis berusia 15 tahun hancur dalam sekejap. Gadis itu hanya perlu bersabar. Diam-diam menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Dia berdiri telanjang di kamar mandi. Amati setiap detail kecil di sini. Di kepalanya dia menerima semua berita. Tapi Richard dengan cepat mengejar. Berdiri di depan. Kara memakai kaosnya dan duduk dengan nyaman di sofa. Gadis kecil itu menunjukkan kenyamanan di depan Richard. Sebenarnya dia telah mempelajari informasi penting dalam percakapan itu. Richard sangat senang dengan ekspresinya. Dia juga mengajarinya merokok. Tapi begitu dia menghisapnya ke dalam mulutnya, batuknya tidak berhenti. Richard melihat penampilannya yang menyedihkan dan perlahan lengah. Kara berpikir selama butuh waktu, polisi akan datang ke sini. Tapi Richard secara bertahap meningkatkan penyimpangannya. Dia sengaja menyalakan TV di depannya. Dan amati ekspresinya. Ketika dia pergi ke kamar mandi, dia juga menjaga pintu. Gadis itu tidak menyerah. Dia berpura-pura membersihkan rumah dengan persetujuannya. Dia benar-benar mengamati setiap detail di rumah. Sampai Richard menyuruhnya berhenti. Lepaskannya. Kara tidak tahu berapa kali ini. Tapi nafsunya untuk hidup tidak hilang. Sampai malam, dia dibawa ke sofa olehnya. Kemudian dengan sengaja menyalakan televisi di depannya. Beritahu dia bahwa tidak ada berita tentang kepergiannya. Dia ingin dia putus asa dari dunia luar. Untuk tunduk padanya, tapi itulah yang sebenarnya. Karena hilangnya Kara belum lebih dari 2 atau 4 jam. Jadi meskipun orang tuanya melapor ke polisi, dia tidak bisa membuat kasus. Sebelum tidur, Kara berdiri di samping Richard di kamar mandi. Jika Anda ingin memanfaatkan cuti Richard, bersembunyilah di luar jendela. Tapi mengingat pistol di tangannya, Kara tahu dia tidak bisa mengambil risiko. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Untuk memastikan Kara tidak kabur di tengah malam, Richard memberinya pil anestesi. Lalu biarkan dia berbaring di tempat tidur. Mengambil borgol dan mengikat tangannya. Lalu kaitkan ke tempat tidur. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Kara diikat ke tempat tidur tidak bisa bergerak. Dia baru berani beristirahat dengan tenang di sampingnya. Kara sangat tidak berdaya dengan ketelitian dia. Di bawah pengaruh obat Kara juga tertidur. Keesokan paginya Kara terbangun dari mimpinya.
Ternyata efek obat itu tidak separah yang dia kira. Dia mencoba membangunkan dirinya. Lihatlah Richard masih tertidur lelap. Dia tahu ini satu-satunya harapannya. Kara diikat ke tempat tidur dan tidak berani mengeluarkan suara. Dia menoleh untuk melihat Richard yang masih tertidur lelap. Tapi kakinya diikat sehingga dia tidak bisa bergerak. Dia menggunakan kekuatan untuk menarik borgol sambil mengamati pria itu. Sekarang dia bisa melihat tali kulit di borgolnya. Melihat bahwa Richard tidak bereaksi. Dia dengan cepat menggigit kawat itu. Tapi kulitnya masih belum rusak. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia menggunakan giginya untuk menggigit lagi. Untungnya, kali ini juga ada sedikit pergeseran. Kemudian dia menggunakan traksi. Tentu saja itu rusak. Kara tidak percaya borgolnya telah dibuka. Dia mencoba menenangkan dirinya. Dia diam-diam menyingkirkan borgol itu. Dia perlahan duduk dan melepaskan ikatan kakinya. Kemudian borgol kaki juga dibuka. Dipastikan bahwa Richard masih tertidur lelap. Dia segera bangkit dari tempat tidur. Pakai celanamu dan buka pintunya. Dia kehabisan, tapi Richard tiba-tiba berbalik. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Dia menahan napas dan berlari keluar. Jika Richard tiba-tiba sadar kembali, dia akan mati. Kara pergi ke pintu depan dan memindahkan penyedot debu di depan pintu. Ambil kuncinya dengan lembut. Angkat rel pintu. Gunakan semua kekuatan Anda untuk membuka pintu dan bergegas menuruni tangga. Ia berusaha berlari secepat mungkin. Anda tidak tahu apakah ada yang mengikuti Anda atau tidak. Tapi jadi apa? Dia menggunakan semua kekuatannya. Kara panik dan berlari ke jalan. Saat itu, sebuah mobil lewat. Dia melambai kepada pengemudi untuk berhenti. Dia memintanya untuk membawanya ke departemen kepolisian. Pria itu dengan cepat memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Begitu dia tenang, dia menghela nafas lega. Tapi dia tidak tahu itu hanya awal. Dia dengan cepat membuka pintu ke departemen kepolisian. Dia bilang dia diculik. Polisi itu melihat ekspresi tenangnya dan mengira dia bercanda. Sampai dia melihat tali di tangannya. Mereka dengan cepat memintanya untuk tenang. Polisi juga melepaskan ikatannya dengan tangan. Kara menggambarkan Richard dengan sangat detail. Sikap tenang tidak seperti gadis 15 tahun. Dia adalah binatang buas. Memperkosa saya berkali-kali. Kemudian pagi ini saya menggunakan tidurnya untuk melarikan diri. Kapten takut ini akan menyakitinya lagi. Jadi dia menemukan seorang polisi wanita untuk mengambil alih kasus ini. Ibu Kara setelah semalaman tidak bisa tidur juga menerima telepon dari Kara. Dia tidak tahu seberapa besar penderitaan putrinya. Namun untuk menangkap Richard, Kara harus pergi bersama polisi ke lokasi kejadian. Dia memberikan banyak detail selain si pembunuh. Semua jendela disegel. Ada karpet motif serigala di kepala tempat tidur. Dia punya pacar pirang. Di dalam rumahnya ada banyak binatang kecil. Ada burung, tikus, marmut dan udang. Hal-hal seperti itu, ada juga banyak ikan. Menurut petunjuk, pemilik dengan cepat menyebutkan nomor kamar. Ekspresi Kara mengejutkan polisi. Polisi memasuki rumah Richard dengan senjata, tapi dia menghilang. Mereka mengidentifikasi ini sebagai TKP melalui tali. Di sini mereka menemukan hal-hal yang lebih mengerikan. Di dalam peti itu ada banyak pakaian dalam wanita dan surat pernyataan. Mereka mengira kasus ini terkait dengan Richard. Apa yang terjadi selanjutnya, Kara tidak bisa membayangkan. Tapi setiap hal dia sangat tunduk. Semua orang di sekitarnya membantu menemukan Richard. Tapi tidak ada petunjuk. Polisi menemukan pacarnya. Sekarang mereka hanya harus menunggu dia muncul di sini. Memang benar bahwa Tuhan tidak peduli dengan manusia. Setelah 2 minggu, Richard memang muncul. Dia disudutkan oleh 2 polisi. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri kali ini. Jadi saya menggunakan pistol untuk membidik tenggorokan. Realitas lebih kejam daripada di film. Setelah Kara kembali, ada banyak pembicaraan tentangnya. Tingkat kerusakannya bahkan lebih tinggi daripada yang dilakukan Richard padanya.
Tapi dia selalu menanggapi dengan tindakan. Anda tahu saya tak pikir begitu. Saat mendengar Richard bunuh diri, Kara tidak senang. Setiap malam dia bermimpi mengatakan ini padanya. Aku ingin kamu tahu bagaimana memilihku. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dia memasukkan semua yang terjadi ke dalam sebuah cerita dan mempostingnya secara online. Dia menggunakan ketenangannya untuk menghibur semua gadis lain. Meskipun dia tidak bisa memenjarakan Richard, tapi dia menjadi pahlawan di mata semua orang.